Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Saadah yang dirahmati Allah. Berikut pengajian Ahad Subuh dengan narasumber Ustadz Profesor Haji Kastolani M.A.J. PD dengan tema Mahabbah dan Syauq. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dilakukan dengan kajian pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah, sejuk, tidak terasa panas sebagaimana hari-hari sebelumnya, kita bisa hadir di rumah Allah bersilaturahmi sebagaimana biasanya setiap setengah bulan sekali kita laksanakan kajian Ahad pagi. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama tadarus, kita sama-sama bertafakkur. Bukan saya bermaksud ingin ngasih tausiah. Tausiah itu rasanya untuk orang tua pada anak, untuk orang yang alim pada orang awam gitu kan. Belum pantas saya kasih tausiah gitu kan. Kita akan tadarus sama-sama. Temanya yaitu mahabbah dan syauq. Mahabbah, mungkin Bapak Ibu sering atau kadang mendengar apa itu mahabbah. Kalau nggak dengar mahabbah, setidaknya mungkin pernah dengar juga habibi. Habibi itu artinya apa, Bu? Bapak? Kekasih. Habibi itu kekasih. Lalu mahabbah berarti cinta atau ya artinya cinta, kekasih, cinta. Sedang syauq itu rindu. Ini kata cinta dan rindu itu selalu bergandengan. Orang yang tak kenal maka tak sayang, orang yang tak sayang maka tak rindu, kan gitu kira-kira. Dan saya rasa kita semuanya pernah mengalami itu masa-masa mudanya. Baik, nanti akan kita lihat hal ini dari perspektif tasawuf. Lanjutnya kita slide-nya Mas. Ini siapa foto ini kira-kira? Bagus, Syekh Abdul Qadir Jailani. Sepintas pernah saya sampaikan, kita sering mendoakan dengan membaca Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan di masjid ini hampir setiap Jumat atau Kamis malam selalu disampaikan doa untuk beliau. Di kampung-kampung selalu kita sebut Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekhulillahi wal Fatihah ini. Khusus bila Syekh Abdul Qadir Jailani kita sebut itu semuanya. Lalu siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang ahli sufi yang lahir di Persia. Persia itu kita sebut hari ini adalah negara di Iran. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia seorang ahli sufi yang amat sangat terkenal, terutama di daerah wilayah Asia. Jadi semua kenal Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau dulu seorang penulis barat mengatakan bahwa orang yang paling terkenal di dunia ini adalah Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia selalu disebut setiap hari. Ulama yang selalu disebut, kebanyakan disebut oleh umat Islam adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ada lagi seorang yang paling sering disebut dan itu berasal dari Indonesia. Siapa itu? Kita. Siapa? Pak Amin. Saya harap Amin tidak disebut. Itu paling disebut. Nah, ini saya berjalan lahir di Persia. Kira-kira 950 tahun yang lalu lahirnya Syekh Abdul Qadir Jailani. 950 tahun yang lalu dia lahir. Kalau hitungan kan itu 1077 kurangi berapa? Ya, 1166 kurangi 1077, 1077. Jadi ya ini kira-kira selisih sekitar 28 tahun hitungan hijriah sama miladiah. Karena perselisihan jumlah hari dalam satu tahun. Beliau juga dikenal oleh Sultan atau dalam gelar Sultan Aulia. Sultan itu raja, pemimpin, aulia para wali. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani itu rajanya para wali. Jadi para wali di antara wali yang amat sangat terkenal. Ada juga orang menyebutnya Al-Ghazwul A'zam. Al-Ghazwul itu artinya penolong. Al-A'zam itu yang paling besar. Al-Azim. Kenapa disebut demikian? Karena dia menyampaikan menolong kita semuanya umat Islam dari problem yang paling besar, yaitu persoalan akhirat. Jadi persoalan dunia itu biasa, dari persoalan akhirat itu al-a'dham, lebih besar daripada persoalan dunia. Ada Muhyiddin yang menghidupkan din agama, menghidupkan agama. Ada Sayyidi wa Mawali dan sebagainya. Al-Jilani, Al-Kailani, Abdul Qadir Jailani. Al-Jailani itu berarti nama tempat, nama daerah yang ada di Iran. Biasanya begitu. Orang menyebutnya nama daerah itu selalu disebut di akhir. Cuma nggak ada di sini yang as-salatiji, nggak ada. Jadi kalau di orang Arab itu selalu disebut nama daerahnya ditaruh di paling belakang untuk mengenal dan mengenal dari mana. Oke, lanjut Mas. Mari kita baca, kita ulas siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang kita sering di kampung itu membaca manaqib, gitu kan. Hari ini kita akan manaqiban, gitu kan. Manaqib. Karomah itu karomah kalau tidak masuk akal. Ya memang karomah itu tidak bisa masuk akal. Karena itu adalah khalidul ada, berbeda dengan hukum positif. Oke, jadi pada masa kecil ibu dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah bermain-main sama anaknya, kemudian anaknya dikasih roti untuk dimakan setelah dia puasa. Setelah itu dia bermain-main dengan anak-anak muda itu. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani tidak makan roti itu, tapi roti itu dikasih ke teman-temannya. Lalu dia bilang, siapa yang mau makan roti, siapa yang mau roti ini silahkan, akan saya kasih asal membaca basmalah. Itu usia 7 tahun. Lalu ada di antara temannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang tidak mau membaca basmalah. Saya nggak mau kalau suruh membaca basmalah. Lalu ya sudah, akan saya kasih. Gitu kan. Setelah dia tidak kasih karena ingin roti, maka dia membaca basmalah. Lalu dikasih roti itu Bapak Ibu semuanya.
Cerita itu kemudian dia pulang diceritakan sama ibunya. Bu, tadi saya sudah menjadikan seseorang untuk bisa mengucapkan basmalah, sudah bisa mengajarkan seseorang teman saya untuk mengucapkan basmalah. Bahagialah anak kecil usia 7 tahun sudah bisa mendorong, mendesak, memaksa seseorang untuk mengucapkan basmalah. Jadi kayak orang dewasa saja gitu kan. Saya belum pernah bisa maksa anak untuk baca basmalah. Di antara kita sudah ada belum? Itu Syekh Abdul Qadir Jailani yang usia 7 tahun. Jadi memang ada keajaiban-keajaiban seorang wali itu. Dia memang keturunan dari Nabi Muhammad SAW, baik dari pihak orang tuanya maupun ibunya. Bapaknya adalah keturunan dari Hasan dan ibunya keturunan dari Husain. Jadi kalau kita sebut maka dia keluarga termasuk Habib gitu kan. Nah, tapi cuma dia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Habib gitu kan. Karena Habib zaman dulu dia biasa saja. Orang yang dikenal itu adalah Syekh. Maka kita sebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada riwayat yang saya baca dalam kitab Sirul Asrar gitu kan. Sejak kecil ada keinginan yang luar biasa untuk belajar agama. Maka pada usia 18 tahun dia ingin belajar agama ke Baghdad. Dari Iran ke Baghdad, jauh nggak itu? Jauh sekali. Usia 18 tahun. Padahal ibunya adalah janda karena bapaknya sudah meninggal. Berangkatlah dia ke Baghdad karena ibunya, sebetulnya ibunya tidak menginginkan dia untuk belajar di Baghdad. Karena dia punya keinginan yang keras, belajarlah dia ke Baghdad dan mohon kepada ibunya untuk mengizinkannya. Lalu ibunya mengizinkan dan menitipkan Abdul Qadir Jailani ini kepada kafilah. Dulu itu kafilah itu rombongan untuk bersaudagar dari satu tempat ke tempat yang lain yang menuju ke Baghdad. Maka dititipkanlah Abdul Qadir Jailani oleh ibunya untuk berangkat ke Baghdad. Nah, sebagai bekal dia, maka dia dikasih 40 keping emas. Dulu istilahnya bukan gram kali ya, emasnya di keping-keping atau 40 gram saya tidak tahu juga. Diikatlah keping emas itu di bajunya, diikat kemudian dijahit. Saya ingat juga dulu ketika kecil mau pondok, duitnya itu dikasih duit bungkus plastik pakai celana dalam, celana pendek, dimasukkan baru pakai tanda panjang. Itu untuk perjalanan dari rumah ke Ponorogo saat itu. Saya bayangkan, oh dulu begitu cara untuk menyimpan uang agar uang tersebut tidak hilang. Ping emas itu diikat dalam bajunya, kemudian oleh ibunya. Apa pesan ibu? Wahai anakku, jujurlah engkau dalam segala hal, meski dalam keadaan segenting apapun, dalam kondisi apapun. Itu pesan ibunya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam perjalanan, Bapak Ibu semuanya, kafilah ini dihadang oleh perampok. Lalu nggak ditanya anaknya, yang diambil adalah barang-barang yang dibawa kafilah. Diambil semua. Ada salah satu perampok yang tanya, wahai anak, kau punya apa dan bawa apa? Anaknya bilang, saya bawa 40 keping emas dan dijahit oleh ibu di baju ini. Tidak percaya, mosok anak kecil bawa keping emas. Mosok kalau bawa keping kok jujur sekali. Karena nggak percaya, kemudian anak ini dibawa keping
kepemimpinan perampok. Bos, ini ada anak ini yang konon membawa keping emas dan emasnya dijahit di baju. Lalu apa? Tanyalah pimpinan perampok ini, wahai anak, apa yang kau bawa? Saya bawa emas ini, ada di baju dijahit oleh ibu. Apa betul? Iya. Kenapa kamu mengatakan sejujur itu, nak? Gitu kan. Anak bilang, saya dipesangi oleh ibu agar saya selalu jujur dalam keadaan apapun dan di mana. Akhirnya perampok ini sedih, menyesal, menangis, dan tidak menjadi merampok. Semua barang-barang kafilah diberikan. Kalau Pak Budiono kira-kira dikit jujur nggak Pak? Pak Budiono bawa duit nggak? Tidak bawa itu kan? Yang dipesan orang tua pada anaknya bukan apa-apa, cuma ngomong suruh jujur. Tapi inilah yang menjadikan para perampok itu sadar, menyesal atas perbuatannya. Kenapa jujur? Saya jujur karena perintah ibu. Saya jujur karena wasiat nasihat ibu, dan saya jujur karena Allah memerintah kami untuk jujur. Ibu, orang tua, Allah. Jadi nasihatnya hanya untuk jujur. Susah nggak ya jujur itu kan? Susah. Kalau untuk kita yang kita perintahkan, nah sholat ya, puasa ya, jangan kita nasihatnya pada anak jujur ya, nah. Padahal itu salah satu sifat Rasul, yaitu sidik kepada semuanya. Ini fase akhirnya berangkatlah Asy-Syaikh Qadir Jalani ke Baghdad. Singkat kata dia ingin belajar situ. Setelah belajar, ya belajar fikih, belajar syariah, belajar ilmu kalam dan sebagainya, dan ilmu pengetahuan agama yang tekuni sampai usia 25 tahun. Padahal dia ingin belajar di kampus atau universitas yang dipimpin oleh siapa? Oleh Ghazali, cuma dia tidak terima. Akhirnya dia belajar dengan para ulama-ulama di sekitar Baghdad. Setelah usia 25 tahun, setelah belajar ilmu pengetahuan, dia merasa tidak mendapatkan sesuatu. Akhirnya dia uzlah bagi semuanya. Ya, uzlah ini apa? Mengasingkan diri. Untuk apa? Bertafakur, gitu kan? Dimana untuk menjauh dengan keramaian hidup manusia, itu dia uzlah. Kalau dulu orang Jawa disebut topo lah. Toponya biasanya di mana? Di atas batu, di bawah pohon beringin. Nah, cuma karena di sana nggak ada batu dan tidak ada tidak ada pohon beringin, maka di padang pasir. Gitu kan? Beda di sana di gurun ya. Itu semuanya. Kemudian dia belajar uzlah, bertafakur, merenungkan akan kebesaran Allah untuk mengetahui siapa dirinya dan siapa Allah. Sampailah usia 50 tahun. Setelah 50 tahun itu, sayangnya Syekh Abdul Qadir Jalani itu usia nikah baru usia 50 tahun. Udah 50 tahun baru nikah. Tapi istrinya langsung 4. Istrinya 4. Gitu kan. Anaknya 49. Wajar lah. Jadi seorang wali itu kan banyak kira-kira gadis-gadis dan ibu-ibu di Baghdad saat itu yang ingin dinikahi Syekh Abdul Qadir Jalani kan, karena dia seorang wali, seorang yang ahli gitu kan. 27 anaknya laki-laki, sisanya adalah perempuan. Wajar. Dulu kan para raja juga istrinya banyak kan, anaknya banyak. Karena orang senang
Siapa yang tidak suka anak kita dipek mantu oleh orang yang pintar? Semua suka kan? Wajar saat itu. Jadi dalam orang Jawa itu anak singkas akan dilahirkan oleh bapaknya yang singa. Pohon tidak akan jatuh dari buah tidak akan jauh dari pohonnya. Ya kira-kira gitu. Maka senang untuk jadi orang besar, maka akan lahir dari seorang besar. Kalau bapak-bapak merasa besar, merasa singa gitu kan, ya nikahlah 4 orang gitu kan, 4 anak. Cuma kayaknya ya masih punya peluang kan, usia 50 tahun. Saya masih punya peluang mas. Ini sudah 50, 60, 70 tahun. Nah, gitu. Jadi lanjut mas. Itu saya ambil berjalan. Uzlah. Yang betul. Baik. Kemudian fasa berceramah 50 tahun, buka majelis taklim, banyak yang suka dengan kajian-kajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena materinya menyentuh hati, kata-katanya menggugah emosi, gitu kan. Petuah-petuahnya menggerakkan untuk berbondong-bondong melakukan semua aktivitas keagamaan. Kecil ahli berikutnya banyak, ahli berikutnya banyak sampai ribuan. Gitu kan, majelis taklim yang diikuti oleh, yang dipimpin, yang diisi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beda dengan kita, sejak dulu ya hanya satu keliling ini kan. Jadi sekeliling itu sangat menarik. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahkan sampai hari ini amat sangat dikenal. Salah satu kitab Sirul Asrar itu banyak dibaca dan diulas, dan ini menjadi pijakan pedoman para ahli thariqah. Karena thariqah yang paling terkenal dan diikuti oleh banyak masyarakat Indonesia adalah thariqah Qadariyah. Asal katanya adalah Syekh Abdul Qadir. Dari Qadir itu muncul Qadar. Baik, nanti kita ngomong lanjut mas. Nah, ini cerita saja. Ini kira-kira yang akan kita tadi berkaitan dengan mahabbah dan sahabat. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi qala salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwa. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa yakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadallahu minhu kama yakrahu ayyukadafa finnar. Kira-kira 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi yang paling dicintai itu adalah Allah dan Rasul. Lalu kita merasakan manisnya iman. Mencintai seseorang hanya karena Allah. Membenci, kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci, dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi semua karena itu kita baru bisa merasakan manisnya iman. Susah ya merasakan manisnya iman kita. Masa kita mencintai Rasul sama Allah lebih dari mencintai anak atau istrinya? Kayak nggak masuk akal. Tapi sebetulnya ketika kita sholat, kita mengucapkan selawat, itu kita sedang berlatih untuk mencintai Rasul dan Allah melebihi cinta kita kepada anak. Ketika kita bersedekah, berinfak, sebenarnya kita sedang berlatih, berupaya untuk mencintai Rasul dan Allah daripada anak kita. Ketika kita berwakaf dan semua aktivitas, ketika kita berhaji yang menghabiskan sekitar 50 juta, 80 juta, 150 juta, itu menumbuhkan cinta kita lebih besar pada Rasul,
kepada Allah daripada cinta kita kepada harta yang kita miliki. Baik, lanjut. Memang dalam tasawuf itu ada syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah. Nah, hari ini kita sholat itu masih pada level syariat, gitu kan? Puasa levelnya syariat, haji levelnya syariat. Mungkin kita belum sampai pada level ma'rifah, mengenal Allah, merasakan nikmatnya iman, nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya haji, nikmatnya zikir, nikmatnya tafakkur. Belum sampai itu. Halawatul iman, manisnya iman. Kita akan lompat, lanjut mas. Mahabbah. Apa bapak ibu mahabbah itu? Rasa suka, senang, tapi kondisi batin di mana seseorang begitu rindu dan tunduk kepada Allah sehingga seluruh pikirannya tertuju untuk mendekat kepadanya. Itu mahabbah cinta. Paling mudah adalah membayangkan kita kepada anak kita. Kita cinta pada anak kita. Kita cinta, kita sayang kepada orang tua. Itu kan. Rasa ingin ketemu, rasa ingin menyapa, rasa ingin hadir di dalamnya. Gitu kan? Ada cinta, ada rindu di situ. Kenapa kita nanyakan gimana kabarnya, gitu kan? Kalau anak kita sedang berhijau, belajar, gitu kan? Kita akan selalu menanyakan gimana keadaannya. Sehat enggak? Sudah makan atau belum? Hari ini ada kuliah atau tidak? Itu bentuk cinta kita, bentuk rindu kita kepada anak. Kalau anak nggak pulang, kapan pulang? Gitu kan? Oh, nggak punya duit, saya kirim uangnya kepada cucunya. Nah, itu bentuk cinta sama rindu. Ya, itu sama rindu. Begitu kuat hingga melahirkan kedua ke dalam dan meninggalkan kegelisahan batin. Cucu kita perjalanan dari Jakarta ke Salatiga belum pulang. Kita gelisah, ada apa? Mestinya 8 jam bisa ditempuh perjalanan, kan belum sampai juga. Kita rindu. Pak Amin mungkin rindu dengan cucunya yang ada di Jepang. Kapan balik? Nah, ketemu. Maka cinta dan rindu itu beriringan. Nggak mungkin seseorang akan rindu kalau tidak ada cinta. Cinta melahirkan, menumbuhkan kerinduan. Kerinduan biasanya karena jarak. Barangkali orang sufi itu karena jarak kita merasa jauh dengan Allah, dia rindu untuk ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu. Maka Al-Ghazali mengatakan cinta menimbulkan rindu dan rindu menimbulkan kegelisahan yang tidak terobati kecuali dengan perjumpaan. Ada kalimat yang sama oleh seorang sufi, Allahumma in kuntu a'buduka. Ya Allah, jika saya menyembahmu khaufan min narika fahrimni minan nar. Saya menyembahmu karena saya takut akan nerakamu, maka haramkan saya dari fahrimni menjadi. Jadi jangan masukkan saya ke surga. Wa in kuntu a'buduka qama'an fi jannatika. Kalau saya menyembahmu karena ingin masuk surgamu, fahrimni min jannatika. Jauhkanlah saya, haramkan saya untuk masuk surga. Wa in kuntu hubban laka, tapi kalau saya beribadah karena saya cinta padamu, jangan halangi aku untuk bertemu dengan keindahan abadi. Itu seorang sufi. Berbeda dengan kita. Mungkin kita masih khaufan dari api neraka. Kita masih tamak, kita masih berharap beribadah masuk surga. Orang sufi beda karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia meninggal berwasiat,
ketika saya meninggal jangan ada yang menangis, karena saya akan bertemu dengan sang kekasih. Itu pesannya. Ya pasti yang menangis, pasti anaknya menangis. Tapi itu pesan saya ambil pekerjaan. Lanjut, supaya ini sudah. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menerapkan bahwa kita akan membangun mahabbah dan sholat kepada Allah. Jadi kita selalu ingat kepada Allah. Bagaimana kita mengingat kepada Allah? Sudah kita lakukan dengan apa? Berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu salah satu ingat kepada Allah. Panggilan adzan kemudian kita sholat, tengah malam kita bangun untuk sholat tahajud, itu adalah upaya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat, semua perintah kita jalankan, semua larangan kita jauhi. Taat dalam apa? Melaksanakan semua perintah dalam kondisi apapun kita taat. Kemudian merasa nikmat dalam ibadah. Nah ini yang agak susah mungkin. Gimana menikmati sholat? Bagaimana menikmati zakat, menikmati haji, menikmati zikir? Karena sebetulnya sholat, zikir itu kita sedang bertemu dengan Allah, kita sedang komunikasi, berdialog, ngobrol, ngomong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita Allah Akbar Subhanallah, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir, sebenarnya kita sedang melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nikmati, kita rasakan, itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Karena kenikmatan itu kita rasakan, maka itu akan melahirkan sebuah kerinduan. Sehingga kita akan selalu rindu, kita ingin sholat, kita ingin zikir, seterusnya. Rindu juga menangis karena rindu kepada Allah. Senang menyendiri untuk bermunajat, tidak terikat oleh dunia, merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu kepada Allah. Seperti doa kita kalau sudah haji, mudah-mudahan kita bisa haji kembali. Ya, rindu untuk menemui, untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa datang, kan berkali-kali semua rindu. Karena mungkin saat kita haji itu betul-betul kita dijauhkan oleh persoalan duniawi, kita dijauhkan oleh persoalan pekerjaan, persoalan anak, cucu, persoalan masak, persoalan warung, persoalan kajian majelis, hilang semuanya. Kita datang ke rumah Allah, yang kita lakukan hanya ibadah dan ibadah. Maka ada ketenangan. Mungkin itu bagian sisi lain dari busra. Dalam bahasa yang lain disebut juga dengan etika. Etika itu di mana posisinya dan apa inti dari etika Bapak Ibu semuanya. Etika itu merenung, tafakur, merenungkan apa? Merenungkan hal yang kecil di balik persoalan itu. Kenapa kita bisa makan? Karena alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah ada nasi, ada penghasilan yang bisa kita bantu untuk kita konsumsi setiap hari. Jadi, ada nikmat, tafakur pada hal-hal yang kecil, gitu kan? Kita cari akar masalah, sehingga kita bisa merasakan nikmat. Sama halnya ketika kita bisa memberikan sesuatu bukan karena dia. Apa yang kita rasakan ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada seseorang yang butuh? Ngasih 5.000, 10.000. Apa yang kita rasakan? Senang ketika dia merasa alhamdulillah saya bisa makan. Rasanya sih di situ kita merasa nikmat, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ria, karena sunnah. Karena apa? Melihat seseorang yang senyum ketika kita kasih. Kalau ibu crossing nyebrang di atas sana,
kita ngasih 1.000, 2.000, dia akan terima kasih. Apa yang kita rasakan? Bahagia sekali. Karena bisa menyisihkan duit 2.000 maupun 1.000 sama orang yang menyebarkan ini. Itu contoh halawatul iman, contoh daripada manisnya ketika kita memberikan sesuatu. Bukan karena hal-hal yang lain. Mungkin kita bisa menyeberang sendiri tanpa menyeberang. Gitu. Contoh, senang. Lalu kita tidak berpikir duit 2.000, mestinya bisa untuk beli cabai. Sudah lepas semua persoalan. 2.000, 5.000, apa-apa. Infak 100.000, 50.000, senang bisa berinfak, bisa bersedekah. Kita bisa lihat masjid ini, Islamic Center bangun, bahagia. Tidak terasa itu semuanya. Kalau kita bisa menurut, sama halnya ketika kita dapat musibah, semuanya. Dapat musibah, tapi ketika kita mengatakan, oh barangkali ada hikmah dan musibah, Allah sedang menguji kita. Ternyata dalam musibah itu ada manisnya. Kita merasakan karena kepasrahan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bagi semua hamba kita mungkin beribadah karena takut neraka atau berharap surga. Ya, kita masih pada level orang awam. Kalau mau naik dikit, khawas, hanya karena hayat, karena malu dan syukur sebab yang merasa begitu banyak nikmat yang diterima. Mungkin Bapak Ibu level 1 sudah kita lewati, level 2 sudah kelompok khawas. Gitu kan? Kita beribadah bukan karena kita malu. Kita datang ini bukan karena malu nanti dikira nggak aktif, gitu kan? Bukan hayat kan, tapi kita syukur. Beribadah semata-mata karena cinta, ibadah bukan lagi beban, melainkan kebutuhan cinta. Kapan kita masuk level para pecinta? Ya, kita pelan-pelan kita rasakan dengan cara bertafakur. Tafakur itu oleh para ulama dikatakan pahalanya 1.000 lebih banyak dari ibadah. Orang yang bertafakur pahalanya nilainya 1.000 lebih banyak daripada ibadah. Maknanya, tapi jangan dihitung secara kuantitatif. Wah, sudah 1.000 lebih banyak 1.000, maka saya nggak perlu sholat lagi. Pahalanya sudah 1.000. Terus hitung kalkulator. Itu seperti para pejabat itu. Dosa antara 2 umroh akan dihapuskan. Maka sebelum korupsi dia umroh, setelah korupsi baru umroh. Jadi itu gitu kan bisa. Itu makna, itu nilai. Apakah saya mengkorupsi 10 juta, yang 1 juta akan saya infakkan, karena nanti yang 1 juta dilibatkan dan menjadi 70, maka akan berlipat ganda. Jadi kita sudah untung berapa? Kita untung tadi 10 juta, kita untung 9 juta, dari infak sudah untung lebih lagi. Kan maknanya adalah secara kuantitatif tapi nilai. Artinya apa? Allah menghargai orang yang selalu bertafakur, Allah menghargai orang yang selalu infak dan sedekah. Jadi mungkin yang kita agak lebih kita banyak pikir, lebih banyak kita bermunajat, mungkin sedikit di antara kita yang suka beriktikaf, suka bertafakur, merenungkan. Ya Allah, hari ini kita bisa makan kenyang, kumpul, lihat kanan kiri, teman-teman kita masih sehat, saudara-saudara. Tafakur itu
lebih bermakna, lebih bermakna. Jangan dilihat dari angkanya, lebih bermakna dari ibadah itu sendiri. Bukan berarti kita harus menghilangkan ibadah tetap wajib. Karena itu dalam sufi syariah tetap dilakukan, tetapi tarikat jalan akhirnya menemukan ya. Di mana sebetulnya mahabbah dan syauq itu? Mahabbah dan syauq itu ada pada hati kita. Nah, yang diolah adalah hati kita, Bapak Ibu semuanya. Hati itu bukan ada dalam jantung, hati itu sebetulnya latifah dalam bahasa Arab. Entitas yang halus, dia bisa merasakan, menikmati, bisa marah, bisa emosi dan sebagainya. Nah, dalam iman ini, pada hati inilah iman tumbuh, iman berkembang, iman kadang membaik, kadang memburuk, yang disebut dengan al-qalbu, kadang berubah baik, kadang berubah buruk. Ibadah itu mana? Ibadah itu lagi pada Allah Akbar yang sedang bermunajat, itu adalah hati kita. Gerakan tubuh iya, lisan iya, tapi sebetulnya kita sedang menatap qalb kita. Sebagaimana dijelaskan, Allah wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kulluhu, wa idza fasadal jasadu kulluhu. Allah wa hiya al-qalb. Di hati menjadi sasaran utama dari seluruh aktivitas. Ingatlah bahwa dalam tubuh kita itu ada segumpal darah, dan segumpal darah itu akan baik. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Jika segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh kita. Apa itu segumpal darah? Al-qalb. Jadi penting menatap qalb. Karena apa? Sebutnya qalb lah yang menjadi komando, gitu kan, mengatur segala sesuatu. Lakukan, jangan. Sholat, tinggal. Nonton Liverpool sama masa sebelum si nonton kita ada Liverpool menang 1-0 atau apa? Itu sebetulnya hati saja. Cuma hati ini kadang kita jarang untuk kita maksimalkan, ya, lebih pada akal. Lanjut. Kayak ini fungsi hati, tempat iman dan keyakinan. Karena iman bukan hanya pengakuan lisan, tapi pembenaran dalam iman kita. Jadi, kemudian hati juga bisa untuk mengetahui, memahami. Kenapa ketika ada orang kena musibah kita ikut sedih? Karena pikiran atau penglihatan kita. Kenapa kita hanyut dalam kesedihan? Hati bisa memahami. Hati itu punya daya, nalar, daya untuk mengetahui dan merasakan sesuatu. Jadi kapan bahagia? Ketika kita ikut sorak-sorak hati, karena sedang bahagia. Jadi susah, sedih itu dalam tempat niat dan kehendak. Usul lifatul mahlisan hatinya. Karena itu lihat di sini. Karena itu ketika sholat boleh kita lafazkan, boleh tidak. Kenapa? Karena niat itu ada dalam hati. Kehendak itu ada dalam hati, bukan dalam lisan. Usolli fardhus subahi, lisannya ngomong, tapi jangan-jangan hatinya sedang jalan-jalan. Bisa kan? Makanya beda. Hati itu fungsi hati, tempat niat dan kehendak, memfokuskan sesuatu bisa dari hati. Ini satu step terakhir. Kemudian tampak perasaan dan emosi spiritual. Maka mahabbah itu dari itu benci, rindu, takut, tentram, ketenangan. Itu sebetulnya ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukanlah kita dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang.
tatmainnul qulub. Cuma kadang hati kita lebih dikalahkan oleh rasional kita. Hati kita kadang lebih banyak dikalahkan oleh penginderaan kita, oleh akal kita. Alat melihat menyaksikan usaha. Jadi dalam Islam ada istilah usaha, menyaksikan. Al-ihsan, beribadahlah seakan-akan kau melihatnya. Jika tidak melihat, Allah akan melihat. Itu al-ihsan. Penerimaan berhak dan bisa. Ini fungsi dari hati. Demikian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kuliah subuh ini, kajian Ahmadi ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca. Nanti ditutup oleh Pak Betul. Dan saya cukup sekian dan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once. I was too proud.